Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 10, kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran kita pada hari ini. Kita langsung saja pada bab 4, yaitu menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari ini ada dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi nantinya anak-anakku sekalian bisa dibuka di Al-Quran, langsung dilihat terjemahannya untuk mempersingkat waktu. Kita lanjutkan langsung pada materi tentang sikap jujur. Sifat jujur merupakan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam segala aspek kehidupannya. Perilaku mulia tersebut sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum diangkat menjadi seorang rasul. Beliau mendapat gelar Al-Amin karena pribadi yang jujur. Kesempurnaan iman seorang tercermin dari akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Namun, apabila melihat di sekitar kita banyak orang mengaku beriman tapi buruk akhlaknya, mereka mengaku beriman tetapi masih terbiasa berkata dusta dan berbuat curang. Ada juga muslim yang tidak peduli terhadap perkataannya, apakah jujur atau dusta. Bahkan berkata dusta sering dilakukan demi meraih keinginan sesaat. Padahal kejujuran akan membuat hidup tenang dan bahagia. Sebaliknya, kebohongan akan membuat hidup sengsara baik dunia maupun di akhirat. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi tentang pengertian kejujuran. Yang pertama, pengertian kejujuran ini berasal dari kata sidik dalam bahasa Arab, artinya benar. Merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur yang berarti dapat dipercaya. Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perkataan. Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan yang lain yang menjadi dasar segala perilaku. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Lanjut, yang kedua adalah bentuk-bentuk perilaku jujur. Kejujuran memiliki bentuk nyata yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Di antaranya, bentuk kejujuran yang pertama adalah jujur dalam perkataan. Seorang muslim apabila berbicara yang diucapkan adalah kebenaran, ucapan yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan kedua-duanya. Apabila memberitakan, maka dia tidak memberitakan kecuali apa yang sebenarnya terjadi, karena dia sadar bahwa dusta merupakan tanda-tanda orang munafik. Ini sabda Rasulullah SAW. Anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ayatul munafiki salasun iza haddatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, jujur dalam bermuamalah. Seorang muslim apabila bermuamalah dengan sesamanya akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memalsukan, dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Yang ketiga, jujur dalam janji. Seorang muslim apabila berjanji kepada seorang akan menepati janjinya,
Karena orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang munafik, kecuali ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Bagian D, jujur dalam penampilan. Seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilan yang palsu, tidak menampakkan apa yang sebaliknya ada di batinnya. Apa yang ditampilkan itulah yang ada di hati dan di mulutnya, dan tidak menggunakan pakaian kebohongan berupa sifat riya dan nifak. Berikut yang ketiga, keutamaan perilaku jujur. Perilaku jujur merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan yang lain. Yang menjadi dasar segala perilaku berikut ini adalah merupakan keutamaan perilaku jujur. Yang pertama, kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Iman yang dimiliki seorang muslim memiliki tingkatan yang tidak sama, dan kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki seorang muslim. Karena kejujuran merupakan sifat orang-orang yang meyakini rukun iman dan rukun Islam. Dan orang yang memiliki keyakinan tersebut cenderung untuk menaati segala perintah dan menjauhi larangan. Bagian B, kejujuran dalam membimbing pada kebaikan. Bagian C, jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Ketika seorang mengikrarkan diri, menjadikan Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membenarkan ajaran Islam dan pertanda pula bahwa dia siap untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yaitu dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Kemudian yang keempat, dalil perintah berperilaku jujur. Ini dalam ajaran Islam ada dalam surat Al-Ahzab ayat 23 sampai ayat 24, yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengajab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kelima, potret perilaku tidak jujur dalam kehidupan. Potret perbuatan tidak jujur dalam kehidupan bentuknya beragam, diantaranya yang pertama, manipulasi data. Ya, misalnya manipulasi data merupakan proses rekayasa dengan melakukan perbuatan menambahkan, menghapus, menyembunyikan, mengganti, menghilangkan, atau mengkaburkan informasi atau data, sehingga terjadi ketidakbenaran informasi data yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Contoh, markup harga, pemalsuan identitas diri, dan lain-lain. Bagian B, berbuat curang. Curang merupakan perbuatan yang tidak jujur yang dilakukan oleh seorang dengan menyembunyikan kebenaran dalam rangka mencari keberuntungan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang ketiga C, sumpah palsu adalah pernyataan dusta yang diucapkan dengan sengaja secara khusus dengan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan suatu perkara. Sumpah palsu sering terjadi dalam urusan persidangan seperti memberi kesaksian palsu, menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, atau untuk menguatkan sesuatu seperti ucapan demi Allah saya tidak melakukannya, atau demi Allah saya melihat dia melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut, padahal yang diucapkan tersebut tidak benar, atau penyebar berita bohong. Bagian D, penyebar berita bohong, membuat berita bohong lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter,
Line, WhatsApp, YouTube, media online, dan lainnya. Begitu juga ikut menyebar berita bohong lewat handphone atau membagikan share atau berita tanpa diklarifikasi atau tabayun terlebih dahulu. Berikut cara melatih perilaku jujur. Tanamkan niat yang kuat untuk tidak melakukan itu. Niat merupakan kemauan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tekad yang kokoh adalah kemauan dan kehendak yang harus melekat pada diri seseorang dalam mempertahankan dan meluruskan niat agar tetap konsisten untuk tetap berada di jalur yang benar. Ketiga, memiliki keyakinan yang kuat, modal bagi seorang untuk melakukan aktivitas. Bagian D, melakukan latihan terus-menerus. Latihan dapat dilakukan dengan mendorong jiwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sejalan dengan perilaku yang luhur. Karena jiwa itu ibarat anak kecil, apabila dibebaskan berbuat semaunya kelak akan menyusahkan. Bagian E, memilih dalam berteman dan bersahabat. Teman atau sahabat sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang muslim, sehingga pada pepatah mengatakan sahabatmu adalah cermin pribadi. Dan bagian F, biasakan perilaku jujur dalam kehidupan. Untuk memulai jujur harus dimulai dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain. Yang terakhir adalah hikmah daripada perilaku jujur. Ada beberapa hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama, adanya perasaan nyaman dan hati tenang karena dalam kehidupannya tidak ada hal-hal yang harus disembunyikan atau ditutupi atau dirahasiakan. Bagian B, tidak berurusan dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi terkait dengan perbuatan curang yang dilakukan. C, adanya kemudahan dalam menjalani aktivitas kehidupan. D, selamat dari azab dan laknat Allah. E, adanya jaminan masuk surga. F, adanya jaminan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagian 8, membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, demikian kita menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan adanya materi ini anak-anakku dapat melakukannya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita lanjutkan lagi materi kita minggu depan. Dan untuk kali ini Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.